selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sama kayak Galuh sama Haikal ya aku jadinya. Jadi di sini di episode 9 podcast TA Finalex 2021 yang dimana kita ada narasumber yang baru lagi nih, ya kan Rey. Jadi masih bersama aku dari Ivana sama partner yang bisa bosan ya kita ketemu. Kita berdua sebenarnya kita dari tadi nggak perkenalan angkatan tahu kan. Kita tuh dari iya. 2019 ya teman-teman semua yang menonton. Nah sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa, Mas Richard. Nama saya Ricardo Hamonangara Sospetonga. Saya angkatan dari 2016. Oke. Siap Mas Richard. Ini panggilnya Mas Richard atau Mas Ricardo? Ricardo. Oh, Ricardo. Oh, Mas Ricardo. Siap. Oke, siap. Oke, sebelum ke pertanyaan yang lebih khusus, ini kita pengen nanya kabarnya dulu aja sih. Gimana Mas jadi alumni Mas? Udah ada kesibukan lain atau masih nyantai-nyantai aja? Ini kalau saya kesibukannya sedang mencari kerja ya, karena kan baru ijazah sekarang, jadi juga ijazah untuk apply. Sejauh ini yang baru ada feedback untuk tes itu baru dari Ruang Guru sama Genius. Oh, Ruang Guru. Wow. Oke, tadi Masnya lagi ini ya apply job. Gimana aja Mas? Itu saya yang baru saat ini tuh baru di Genius sama di Ruang Guru gitu. Masih baru 2. Ya, langsung di perusahaan gede ya. Iya, Ruang Guru keren banget. Maksudnya yang udah sampai udah sampai tahap interview. Sebenarnya kalau udah ngirim, saya udah ngirimnya lebih banyak lagi gitu. Semoga lancar ke depannya Mas. Ruang Guru maupun Genius akan lolos. Sip. Nah, nih Van, bisa langsung aja nih ke pertanyaan pertamanya nih Van. Oke. Pertanyaan yang pertama ini kita kemarin kan udah bahas seputar TA-nya sampai sidangnya kayak gimana. Nah, mungkin kita mau tanya, kan habis sidang dan sebelum wisuda ada yudisium tuh Mas. Nah, yudisium itu apa sih Mas? Ngapain aja dan itu apa gitu? Sebenarnya kalau misalnya ditanya yudisium itu apa, itu intinya yudisium itu penyiapan berkas-berkas untuk pembuatan ijazah. Jadi kayak semua data-data diri, kayak nilai transkrip nilai, baru surat pernyataan kalau dari perpus, kalau misalnya tidak pernah minjem buku dan sebagainya, itu kayak disatuin, dikumpulkan untuk bukti kalau kita udah selesai gitu di tahap kuliah, tidak ada kendala, tidak ada yang ditahankan lagi gitu, kayak udah siap lulus gitu. Jadi persiapan Van jatuhnya ya, sebelum lulus ada perlu dipersiapkan. Nah itu tuh berkasannya ya lebih ke situ. Iya, benar banget. Oke, jadi Mas Ricardo ini kita undang ke sini karena beliau juga mengangkat satu topik yang tentunya beda dari sebelumnya. Nah, bisa di-spill nggak sih Mas topik yang diangkat di TA ini tuh tentang apa? Kalau saya, topiknya itu tentang perancangan mobile game bertema satwa endemik Indonesia untuk usia 7-12 tahun. Oke, jadi tentang game digital ya, contohnya. Mobile game. Oh, mobile. Wah, itu bisa dimain di apa tuh Mas? Android, iOS mungkin? Android. Lebih fokusnya Android karena yang bisa dijangkau lebih banyak orang di Android. Oke. Keren. Buat sebuah game ya, itu asik banget sih Van kayaknya. Nah, berhubungan nih Mas, kenapa tuh bisa kepikiran game? Terinspirasi dari apa untuk mengangkat sebuah topik game dengan satwa endemik juga tuh Mas? Kalau terinspirasinya banyak ya, nggak cuma dari satu tempat doang, karena saya aja untuk mendapatkan judul untuk mengangkat mobile game ini aja butuh waktu 6 bulan. Nah, kalau inspirasinya sendiri tuh saya kebanyakan dari buku yang di perpustakaan Devpro, baru saya juga ngelihat dari angkatan teman saya yang kira-kira mereka yang angkat apa, lalu saya juga dari terinspirasi seperti itu. Terkadang malah saya kadang pernah dapat ilham dari waktu lagi naik motor, saya dapat kayak ilham gitu kayak, oh iya ini kayaknya bagus
ini kalau saya membuat game mobile yang khusus untuk anak-anak gitu. Kayak saya dapat aja gitu lagi di tengah jalan. Oh, jadi emang benar-benar ilham atau inspirasi bisa datang dari mana aja ya, Mas Iya. Ivanel. Dan kalau misalnya game ini, Mas, apakah Mas dulu pernah mengikuti mata kuliah animasi game atau emang Mas suka bermain game, jadi memilih untuk membuat game nih, Mas? Oh, iya, sebelumnya benar. Saya sebelumnya itu udah masuk ke ini mata kuliah game, dan di situ saya juga kayak udah memutusin sepertinya kayak saya kalau misalnya saya ambil, saya milih untuk ngangkat game. Tapi masih belum tahu apa itu game komputer atau game mobile game gitu, masih belum. Tapi yang penting saya udah dari situ udah netapin kalau saya niatnya tugas akhir mengambil temanya game. Berarti itu di semester 6 gitu ya, Mas ya? Iya, dari semester 6. Wow. Awal banget ya udah bisa kepikiran. Jadi Masa juga suka main game juga ya berarti? Benar. Ya, saya lagi senang main game, jadi kayak ya saya mengerjakan tugas TA yang bisa saya selesaikan dan saya senangi gitu. Bener banget. Dan itu hal yang penting ya, Mas, dalam mengerjakan sebuah TA biar gak gampang bosen ya. Harus sesuai sama minatnya. Oke deh, Fana? Oke. Terus untuk mobile game ini nih, apa yang perlu disiapkan gitu? Lebih ke ya persiapannya apa aja? Terus mungkin bisa nyinggung-nyinggung sedikit ke budget sih, Mas. Kayak apa aja yang harus dipersiapkan secara materi, dan mungkin penelitiannya juga kayak gimana, bisa dijelaskan sih, Mas? Dari persiapannya dulu ya. Kalau untuk persiapan mobile game, pertama itu siapin mentalnya dulu. Tekadkan bulatkan tekad seperti itu, kayak kita harus tahu apa yang kita mau buat untuk tugas akhir kita. Kemudian dari situ kita ini nggak cuma untuk mobile game saja, untuk tugas akhir yang lainnya siapkan juga referensi dari cutting ataupun dari internet gitu, kayak entah itu jurnal atau tugas akhir, contoh-contoh yang punya cutting sebelumnya. Itu penting banget karena dari situ kita bisa tahu susunan-susunan yang bisa kita pakai untuk tugas akhir kita gitu. Atau bisa nyari narasumber juga, kayak oh iya sebelumnya narasumber ini berarti bisa saya tanya lagi nih untuk tugas akhir saya karena kontennya sama gitu. Itu penting. Wah, jadi ada beberapa yang perlu disiapkan ya, If. Mungkin kalau dari penelitian nih, Mas, kalau sebuah game apalagi terutama satwa endemik kan ya, kira-kira yang penelitiannya tuh apakah ke penjaga kebun binatang mungkin, atau ke seorang ahli game, atau mungkin ke siapa gitu, Mas, penelitian yang udah dilakuin buat TA ini? Penelitian sebenarnya itu banyak ya kalau dari saya. Saya penelitian kontennya, saya ngangkat kontennya kan tentang hewan endemik. Saya bukan ke kebun binatang, tapi saya lebih ke organisasi Profauna, organisasi untuk melindungi satwa hewan endemik Indonesia gitu. Saya hubungin karena kebetulan lagi COVID zamannya saya, jadi saya menggunakan telepon, dan di sini kendalanya itu agak lama karena baru dibalas itu seminggu 2 minggu kemudian di situ. Nah, itu baru penelitian konten. Kalau penelitian untuk gamenya sendiri, nah ini saya kebetulan punya teman, dan temen ini kenal teman lagi, jadi temennya teman saya itu ini kerja di Pakar Game. Jadi saya bisa kontak langsung ke dia, kayak minta tanahan, minta bimbingan gimana membuat game yang baik gitu. Apalagi mobile game yang baik seperti apa gitu, UI UX seperti apa, karakter desainnya seperti apa gitu. Kalau boleh tahu di TA ini gamenya berupa prototipe apa udah beneran jadi game sih, Mas? Kalau gamenya itu saya kebetulan ya mungkin masih prototipe, tapi bisa dimainkan sampai berapa level gitu. Intinya kita harus bikin gamenya itu bisa dimainkan dari awal buka sampai kita udah selesai permainannya. Misalnya permain 1 ronde, kita bermain sampai rondenya selesai gitu. Oke. Nah, mungkin ini sih, Mas. Karena kan sampai jadi ya, sampai istilahnya prototipe tapi udah bisa dimainin, kan. Ini nih bisa di-spill gitu, biayanya tuh butuh apa aja ya? Butuh ya buat bikin sebuah game ini apa aja yang diperlukan? Sebenarnya kalau saya kebetulan tuh saya tidak ahli membuat programmingnya. Jadi saya semua dana saya itu dipakai untuk biaya jasa programming. Nah, di sini perlu diingat kalau
kita tuh desain. Jadi kita nggak perlu harus bisa programming juga sampai benar-benar selesai gitu. Bagus kalau misalnya ada mahasiswa yang bisa. Ada angkatan teman saya juga gitu, kayak dia benar-benar nge-programming di Unity, dari awal dia juga yang ngedesain, dia yang bikin storyboard, semuanya sampai dia gamenya jadi dia bisa, tapi jadinya agak lama. Nah, kalau saya bisa kebetulan saya kurang bisa di bagian programming, itu sebabnya saya bayar ini anak IT. Nah, di situ saya keluarnya itu kurang lebih 4 juta karena gamenya termasuk sederhana. Tapi kalau seperti game teman saya yang angkatan sebelum-sebelumnya itu dia bisa lebih mahal lagi karena dia ngangkat game tentang cara memasak gitu. Jadi lebih detail, lebih kompleks, jadi lebih mahal juga. Berarti tergantung kompleksnya game tersebut ya Mas dananya. Dan untuk game Mas ini yang tadi sempat Mas singgung sederhana aja 4 juta ya. Berarti lumayan ya Mas. Lumayan menguras dompet juga, gimana kalau misalnya nggak sederhana itu. Berarti kan lebih juga. Buat teman-teman yang menonton yang ingin mengambil game nantinya pas saatnya perlu diingat lagi harus mempersiapkan budget jikalau tidak ingin programming sendiri dan membutuhkan jasa programming. Yang menabung dimulai dari sejak dini ya, nabung. Iya. Ya sih, dan emang kolaps tuh juga perlu ya. Kan emang batasan kemampuan kita juga ya udah sampai desain doang. Jadi ya collab aja buat programmingnya di orang lain. Itu sebenarnya juga bisa kalau mungkin kita mau kerja bareng sama anak IT, jadi anak IT yang bagian programmingnya, kita yang bagian ngedesainnya, kebetulan TA-nya mirip, nah itu bisa digabungkan. Jadi kita mungkin nggak perlu bayar kalau misalnya kita sama ada anak ITS lain gitu, contohnya yang IT dia butuh ngedesain gamenya, tapi dia cuma bisa programmingnya gitu, nah itu bisa. Juga ya. Tips and trick tuh satu ya. Jadi cari anak-anak IT di tes mana yang membutuhkan kinerja kalian sebagai desainnya dan dapat timbal balik yang cukup lumayan loh kalau misalnya harus mengeluarkan duit 4 juta tapi bisa disimpan kan ya. Jadi kalau emang gratis jadinya sangat lumayan, bukan lumayan lagi, sangat enak. Benar kan? Iya. Bener. Tips yang aku nggak kepikiran sih tadi Yunan tips. Ya aku juga enggak. Jadi ya harusnya juga soalnya sama yang enggak cuma itu, tapi di misalnya game nih kita gamenya satu ya kan? Ya. Tapi kita mau sesama anak desain juga bisa. Kayak misalnya saya bikin yang lebih untuk desain karakter, baru teman saya untuk bikin desain UI UX-nya atau bikin desain environment-nya. Nah, itu bisa, kita digabungkan juga bisa. Jadi enaknya game ini project-nya kan gede. Jadi kita bisa ngebagi-bagi gitu, ngebagi per kayak desain karakter, desain environment gitu. Bisa lebih murah lagi. Wow. Tapi kalau 3 orang di collab tim ya, jadi ada yang UI, ada yang emang khusus untuk bikin game, satu lagi anak IT buat programming lah. Komplit sudah. Itu bisa. Bekerja sama tuh. Iya, enak juga ya. Tapi dari statement Mas tadi kita jadi dapat insight juga bahwa ternyata game ini ribet ya. Banyak yang harus disiapkan juga, tidak hanya programming, ada UI UX juga, ada environment juga, ilustrasi, desain karakter, semuanya tuh harus dipikirkan matang-matang karena game ini termasuk cukup yang riuh ya kayaknya. Kalau saya bisa dibilang. Iya. Wow. Oke, ini buat game sendiri, game digital ini mungkin lebih ke media juga, lebih output karyanya tuh seperti apa, kayak apakah mesti berupa aplikasi di Android atau iOS, atau bisa game yang bisa dimainin di versi board game gitu, atau kayak gimana Mas? Kan lebih berfokus ke gamenya, paling outputnya ya kalau nggak gamenya tersebut mungkin bisa jadi video video biasa, video pembukaan gitu. Tapi kalau mau dikembangkan lagi lebih luas dari board game itu mungkin bisa sekali. Oke, sip. Jadi ternyata lebih lanjutnya malah bisa jadiin board game gitu ya. Kalau board game itu ada yang kan ini ya fisik gitu ya. Berarti ada
versi digitalnya itu nggak sih, Rey, kalau board game itu sama Mas Ricardo? Ada yang Sebenarnya campuran gitu saya nggak sih? belum sampai board game kan. Pertama jalurnya udah beda. Kedua kan kita cuma disuruh bikinnya sampai tahap prototype. Bagus sih kalau misalnya udah sampai jadi gamenya udah benar-benar jadi. Kalau ada cabangnya juga lebih bagus lagi. Tapi ya kita juga harus tahu batasan masalah kita. Kita harus juga tahu batasan desain kita sejauh ini. Jangan sampai kita melebihi batas desain, waktunya jadi lebih lama. Kita jadinya jadi mundur gara-gara kita mau maksain yang lebih besar daripada batasan desain kita gitu. Oh, jadi emang harus tetap tahu kapasitas dari game kita sendiri ya. Sekiranya sampai sini emang cukup untuk di TA-kan ya. Selama itu bisa membuat lulus ya di situ aja dulu. Kalau misalnya nggak ada waktu lebih dan lain-lain 1-2 hal lainnya. Oke nih, berarti cukup banyak ya cabangnya ya If, kalau misalnya dari game ini. Karena kan memang game yang kita tahu sendiri kan memang juga beragam ya, banyak banget jenisnya, mau itu digital maupun dalam bentuk aslinya. Nah nih Mas, yang selanjutnya ini pertanyaannya tuh ada, kira-kira ada kendala nggak ya pas selama proses TA ini dari K0 sampai K4? Mungkin kendala di kesehatan atau mungkin di hardware atau mungkin di biaya atau apa gitu mungkin Mas. Ya, kendala yang paling parah sih itu saya tuh tabrak. Jadi sebelumnya saya sempat memberanikan diri mengambil DKV branding dan juga tugas akhir. Tugas akhir konseptual, masih konseptual dulu. Nah ini pertama saya paksakan karena saya pikir mata kuliah saya udah tinggal dikit nih, jadi saya mungkin masih bisa lah kalau saya paksakan gitu. Rupanya bagi saya itu terlalu sulit karena di kafe branding aja saya harus keluar kota. Kemudian di sini saya nge-stucknya juga di cari judul. Kayak cari judul untuk gamenya sendiri tuh nggak segampang itu karena sedikit-sedikit lagi mau dikasih ke dosen saya dipatahkan, kayak dibilang dosen ini judulnya kurang bagus nih, ini kenapa latar belakangnya seperti ini, kayak ditanya-tanyain kan. Dan sedangkan kita masih baru nyari-nyari, masih belum ada data yang bisa nge-backup kita, jadi kita jadinya mundur gitu. Di situ saya kayak mau nggak mau ya harus mundur satu semester gitu. Wah, jadi kendalanya ada di matkul yang tabrakan ya Mas, jadinya ya Mas, yang dua itu. Branding Susah pula. juga tapi Mas, dua-duanya berat itu Mas. Tapi Karena dipaksakan. saya lihat teman saya ada yang ngambil, jadi kayak saya ikut-ikutan lah, kayak pasti bisa lah ini, saya ambil juga. Teman saya bisa kok, masa saya nggak bisa? Rupanya susah. Di sini saya susah, tapi hebatnya teman saya ada yang berhasil kayak dia dapat dan diterima dosen langsung kayak judulnya, sedangkan saya ditolak-tolak terus gitu. Jadinya kayak udahlah mundur aja gitu. Itu termasuk cukup sulit ya Mas. Kalau misalnya dalam proses TA-nya nih Mas, kan pastinya nih Mas revisi berulang kali. Mas itu gimana menghadapinya? Apakah tipe yang langsung mengerjakan atau istirahat dulu deh, menikmati dulu, yang penting udah lolos, atau gimana tuh Mas? Kalau tanya revisi, pasti awalnya pertama kesel kan, kayak wah gila ini udah susah bikin, disuruh rupanya revisi. Kayak kemarin saya salahnya di desain karakter, kayak kurang enak dilihat gitu kan. Nah awalnya saya mau revisi, tapi kemudian saya ingat ini saya ngambil karakter ini kenapa, karena untuk targetnya anak-anak, desainnya seperti ini yang lebih diminati anak-anak gitu. Nah di sini saya mau bilang kita harus bisa ngebedain antara kita boleh ngikutin kata dosen untuk ngerevisi, atau kita harus mempertahankan fondasi kita pertahankan desain kita. Jangan terlalu mudah ngikutin kata dosen kayak ya kerevisi ya udahlah ganti, bener-bener ganti semua, tiba-tiba jadi ngaruh ke laporan sebelum-sebelumnya. Jadinya kan kita kayak sampai bisa ke ganti judul gara kita terlalu ngikutin kata dosen, bisa kayak gitu, bisa kejadian kayak gitu. Nah tapi jangan terlalu stubborn juga, jangan terlalu keras kepala ikutin kata dosen. Kalau misalnya benar-benar yang udah parah ya udah berarti memang saatnya kudu ganti, kudu direvisi gitu. Jadi emang ini ya, setiap keputusan desain yang diambil harus ada alasannya gitu kan berarti ya Mas. Jadi seenggaknya ada hal yang dipertahankan dulu, kenapa kok aku memutuskan konsepnya kayak gini gitu ya.
Berarti tadi kendalanya udah ya Mas, dan itu insight baru juga buat kita semua, aku, Ivana, dan teman-teman yang menonton. Jikalau emang ada argumen yang tepat untuk itu ya dipertahankan, tapi jikalau bisa mengikuti dosen ya ikuti, jikalau ya seperti itulah guys intinya. Ya. Ikuti kata dosen jikalau emang perlu, dan itu bisa berefek ke TA kalian nantinya. Sebuah insight dari Mas Ricard. Terus kita mau tanya tentang sidang TA, kan sidangnya online. Kalau dari Mas sendiri, perasaannya gimana gitu pas waktu sidang? Apakah ya udah nyantai karena online, kan ngelihat muka dosen kan lewat layar doang gitu, nggak secara langsung. Itu perasaannya gimana sih Mas pas sidang? Jujur, sebenarnya saya lebih deg-degan itu sebelum kayak beberapa jam sebelum kita sebelum K4 itu benar-benar deg-degan banget sampai saya bangun nggak bisa tidur lagi gitu. Padahal masih pagi banget. Nah itu di situ paling deg-degannya. Tapi aslinya kalau waktu udah TA, apalagi yang sekarang kan lagi tatap muka kayak seperti ini, lebih santai, lebih enak karena kita nggak benar-benar berhadapan langsung dengan dosen, kita nggak harus berdiri di depan dosen sambil mempresentasikan hasil tugas kita gitu kan. Jadi kayak lebih tenang lah kalau dari sudut pandang saya. Lebih tenang ya Pak. Emang kayak gitu nggak sih biasanya ya? Harusnya sih secara logika sih iya sih Pak. Pastinya lebih tenang. Beberapa jam sebelum tuh aduh deg-degannya minta ampun. Kayak ujian kemarin SBMPTN juga aduh nggak bisa ngapa-ngapain sebelum Udah lama beberapa jam banget loh sebelum. Pak SBMPTN. Iya, kayak keinget itu terus pas ujiannya katanya ya udah ya gitu aja. Mungkin sekali berhubungan sih nih Mas sama sidang TA nih Mas. Mungkin Mas ada tips and trick atau enggak kayak do and don't gitu loh Mas. Jadi kayak apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan nih pas sidang TA. Mungkin kita bisa dikasih tahu nih Mas. Kalau dari saya paling jangan terlalu banyak bicara cepet-cepet gitu. Kayak pelan-pelan aja, tenang gitu. Mungkin agak susah ya kalau misalnya saya bilang tapi kayak aslinya mah pasti susah gitu. Padahal bawa pelan-pelan aja karena kita kan juga sebelum-sebelumnya kan udah misalnya kita nih mau ngambil K4 ya kan. Tapi kan sebelum-sebelumnya kita udah pernah ngambil K3, K2, K1 itu kan presentasi juga. Nah, anggap aja K4 itu kayak presentasi sebelumnya gitu. Jadi bener-bener jangan dibawa panik. Anggap aja kayak another presentation yang harus diselesaikan gitu. Itu yang dari saya. Wah, berarti nggak boleh panik ya. Kalau misalnya kayak yang harus dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan nih Mas pas TA. Kalau misalnya nggak boleh, kalau yang dilakukan ya paling harus presentasi tugas akhir kita. Kalau apa aja jangan sampai kelupaan, apalagi di K4 jangan sampai kelupaan ini hasil revisi kita. Jangan sampai kita mau revisi, dosennya bilang lah, emang ini kemarin revisinya? Kayaknya bukan yang ini deh, tapi yang lain. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Kalian harus benar-benar dengerin dosen saat revisi supaya waktu kalian presentasi di K4 terakhir, kita nggak dikatain seperti itu. Itu penting juga ya, Van. Berarti revisian tuh nggak boleh ditinggal. Iya. Nanti bisa jadi umpan balik ke kita gitu ya pas saat sidang nanti. Betul. Oke, next pertanyaan yang menjadi pertanyaan terakhir nih, Ray. Iya nih Mas, ini pertanyaan terakhir buat podcast kali ini. Mungkin Mas ada pesan-pesan singkat untuk adik tingkat yang sekarang lagi menjalankan konseptual, atau mungkin seperti kita yang semester 5, ada yang semester 3, dan semester 1, yang sedang masih kuliah nih, yang belum kepikiran TA. Mungkin ada wejangan atau pesan-pesan buat kita? Kalau pesan dari saya, tentukan dulu TA-nya mau seperti apa, antara itu game, kampanye, desain motif. Nah, jangan nanti kayak kita udah di tengah jalan, udah bikin tengah jalan gitu, kita berhenti. Karena kita udah nggak serak sama TA-nya kita. Jangan kayak gitu. Makanya perlu saya ingatkan, bulatkan tekad kita. Untuk TA ini harus tentang ini, aku harus selesaiin gitu. Nggak perlu caranya harus diselesaikan gitu. Sama saya saranin untuk browsing dan cari referensi sebanyak mungkin. Entah itu dari tugas akhirnya cutting, atau mungkin dari kuliah tempat lain, universitas lain gitu. Nyari referensi
sebanyak-banyaknya. Karena itu penting banget biar kita bisa tahu ke depannya itu kita mau ngapain dari ngeliat contoh punya orang-orang. Oh, Ya, benar juga sih, karena ini kan kerjaan, maksudnya setahun ya, mulai dari konseptual sampai TA. Jadi iya. dari awal harus diniatin, kalau mutus di tengah jalan kan, wah repot juga ya, karena tidak adanya komitmen buat nyelesain ini di awal. Mendengarnya juga bikin deg-degan ya, padahal kita masih semester 5 loh ya. Jadi kayak harus udah sering baca-baca nih, harus udah siap-siap nih gitu dengarnya. Aduh. Dan bahkan tadi ada Mbak Foni sih juga, pesannya tuh intinya juga sama sih. Jadi kalau bisa milih judul yang emang kalian suka, jadi kemungkinan di tengah-tengah tiba-tiba, aduh kok judulku ini ya, keraguan itu akan terminimalisir gitu. Benar banget. Wah, Oke, tidak terasa ya pertanyaannya iya, udah habis cepet nih. banget. Asik ngobrol apa sih? Udah gimana nih? Ya, ya. Silakan. Oke, jadi ini aku mau bagianku nih, Rey, karena ini mau Iya dong, promosi tentang Instagramnya Finalex. Jadi jangan lupa buat teman-teman di-follow, dilihat konten-kontennya, karena banyak informasi-informasi juga seputar TA dan kehidupan hiruk-pikuknya semester akhir itu kayak gimana. Jadi jangan lupa buat di-follow di @finalexhibition. Jangan lupa juga tonton YouTube DKV ITS untuk melihat konten podcast TA dari Final Exhibition juga. Oke, karena udah sampai di akhir podcast, jadi kita mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Ricardo udah menyisakan waktunya buat kita nih tampil di podcast ini, dan udah banyak juga tips and trick dalam pengerjaan TA itu kayak gimana, utamanya dalam TA Games ini. Benar banget. Saya lagi terima kasih banyak Mas Ricardo. Semoga kedepannya sukses terus, sehat selalu, lancar di segala hal yang akan dilakukan ke depannya. Sekali lagi terima kasih Mas telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami, berbincang-bincang sedikit di acara podcast Finalex 2021. Ya, semoga juga kehidupan setelah kuliah juga lebih baik, jadi keterima jobnya lancar gitu, dimanapun Masnya berada juga bakal sukses gitu, jadi orang yang bisa lebih baik lagi. Oke, jadi terima kasih Mas Ricardo, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir podcast ini. Semoga semua informasi, semua perbincangan kita bisa menambah manfaat dan insight buat kalian semua. Jangan lupa, habis ini masih ada satu episode lagi nih, dan tentunya ini episode yang spesial setelah ini juga. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus di YouTube-nya DKV ITS. Oke, aku Ivana dan partner aku. Hey. Nah, pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Thank you guys. Thank you Mas Ricardo.